Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Muhammad Ridho Zulkarnain. Saya Ahmad Nurul Haji Sudona. Saya Rizky Amran Berani. saya Muhammad Arya Salman. Saya Asep Ahmad Jayadi. Saya Antoni Simanula. Saya Muhammad Farid. Saya Salsabila Ulia. Saya Safwa Aprilia. Saya Elfrida Sahal. Saya Raisa Suci Naluria. Kami di sini akan menjelaskan tentang Convention on the Rights of the Child. Dalam era globalisasi saat ini, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi semakin erat. Negara di dunia tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terkait oleh berbagai perjanjian nasional, termasuk dalam bidang hak asasi manusia. Salah satu bentuknya dari eksistensi hukum internasional yang diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia adalah Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak (CRC). Melalui konvensi ini, negara-negara dunia termasuk Indonesia berkomitmen untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak sebagai bagian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Convention on the Rights of the Child merupakan perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur hak anak secara menyeluruh, mencakup hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. CRC ini terdiri dari 54 pasal yang secara garis besarnya mengedepankan dan menegaskan 4 prinsip utama. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi yang menuntut setiap negara untuk mengedepankan hak anak tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, status sosial maupun kondisi fisik. Lalu yang kedua, best interest of the child. Setiap putusan pengadilan atau kebijakan negara itu harus berorientasi pada kepentingan setiap anak. Lalu yang ketiga, right to survival and development. Negara harus menjamin gizi, kesehatan, pendidikan, bahkan lingkungan yang aman untuk setiap anak. Yang keempat atau yang terakhir, respect for the view of the child. Setiap anak berhak menyatakan pendapatnya atas segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Sebelum CRC lahir, dunia belum memiliki instrumen hukum internasional yang secara komprehensif melindungi hak anak. Awalnya, hanya ada Declaration of the Right of the Child pada tahun 1959 yang hanya sebagai deklarasi bukan mengikat. Kondisi perang, kemiskinan, dan eksploitasi anak di berbagai negara mendorong PBB menyusun CRC pada tahun 1989 agar hak-hak anak diakui secara hukum internasional yang mengikat. Susunan CRC yang terdiri atas 54 pasal dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian 1, pasal 1 sampai 41 mengatur hak-hak anak secara substansif. Bagian 2, pasal 42 sampai pasal 45 mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Bagian 3, pasal 46 sampai pasal 54 mengatur prosedur administratif dan ketentuan penutup. Selain itu, CRC juga memiliki 2 protokol opsional yang diratifikasi di Indonesia, yaitu tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata dan tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Indonesia secara resmi mengakui dan mengikatkan diri pada Convention on the Rights of the Child melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam konvensi ini serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar selaras dengan ketentuan CRC. Ratifikasi ini menjadi bukti bahwa hukum internasional, dalam hal ini CRC telah mendapatkan tepat dalam sistem hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prinsip bahwa hukum internasional dapat diadopsi melalui mekanisme hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak otomatis
berlaku langsung, melainkan perlu ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Proses ini dilakukan agar prinsip-prinsip dalam CRC dapat diimplementasikan secara efektif sesuai sistem hukum Indonesia. Transformasi CRC tercermin dalam beberapa regulasi utama, antara lain Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi dasar utama penerapan prinsip CRC. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebagai lembaga pengawas pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Kebiri memperkuat perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dengan memperberat sanksi bagi pelaku. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip the best interest of the child sebagaimana yang diatur dalam CRC. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 yang mengesahkan optional protocol to the CRC on the involvement of the children in armed conflict menegaskan larangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata dan memperlihatkan komitmen lanjutan Indonesia dalam perlindungan anak secara menyeluruh. Selain undang-undang di atas, ada beberapa peraturan yang memperkuat penerapan CRC. Walau tidak langsung disebut transformasi utama, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau bisa disebut SPPA, menerapkan restoratif justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai prinsip CRC. 2. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau bisa disebut KPAI melalui pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 3. Peraturan pemerintah dan Rencana Aksi Nasional Hak Anak atau bisa disebut RANHA sebagai instrumen kebijakan. Setelah melalui proses ratifikasi dan transformasi, prinsip-prinsip konvensi CRC ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Bentuk penerapannya itu ada 4. Yang pertama itu ada program kabupaten atau kota layak anak. Program ini mendorong pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Yang kedua itu ada penyelenggaraan pendidikan dasar wajib serta pelindungan anak dari eksploitasi anak dan kekerasan. Yang ketiga ada pembentukan unit pelayanan terpadu dan rumah aman bagi korban kekerasan. Yang keempat ada integrasi prinsip CRC dalam Rencana Aksi Nasional Hak Anak atau RANHA. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya untuk memastikan hak anak ini terlindungi dan dihormati sesuai dengan amanat konvensi. Meskipun telah banyak kemajuan pelaksanaan CRC di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan diantaranya yaitu masih tingginya angka kekerasan terhadap hak anak. Yang kedua, praktik pernikahan dini. Dan yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak sering kali belum berjalan optimal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CRC tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, dalam menjamin terpenuhnya hak anak secara menyeluruh. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Convention on the Rights of the Child menjadi bukti nyata pengaruh hukum internasional dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Melalui berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan perubahannya, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak-hak anak. Penerapan prinsip CRC tidak hanya memperkuat sistem nasional di Indonesia, tetapi mencerminkan tanggung jawab terhadap melindungi martabat dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum